Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam, yang dimana untuk memenuhi tugas sebelum praktikum di bidang biologi farmasi. Untuk presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan modul 4, tugas sebelum praktikum, dan nantinya akan terdapat beberapa penjelasan terkait soal-soal yang akan saya bahas. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Loviani Dikta Azahra dengan NIM 2250191170 dari kelas E. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas sebelum praktikum dari praktikum farmasi terpadu, dari saya akan menjelaskan beberapa jawaban terkait beberapa soal yang nantinya dilampirkan. Apa saja yang akan dibahas? Berikut terlampir terkait materi pembahasan yang akan saya bahas terkait dari capaian pembelajaran, kemudian ada beberapa soal yang nantinya akan saya bahas. Di sini ada 3 soal, mulai dari soal yang pertama, soal kedua, dan juga soal ketiga. Baik, pertama-tama saya akan mulai dari capaian pembelajaran untuk modul praktikum yang akan saya lakukan di modul 4 ini, yang dimana pertama, mampu mengumpulkan data dan informasi terkait standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam secara kimia. Kemudian mampu melakukan penetapan masalah terkait standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam secara kimia. Kemudian ada juga mampu melakukan penyelesaian masalah terkait standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam secara kimia. Dan mampu melakukan pengolahan data terkait standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam secara kimia. Kemudian juga mampu untuk melakukan pencatatan atau pelaporan terkait standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam secara kimia. Masuk ke soal pertama, di mana di sini sebutkan parameter mutu bahan baku, baik itu simplisia dan ekstrak, dan juga sediaan obat bahan alam yang umum dipersyaratkan oleh Pharmacopoeia Herbal Indonesia. Jadi untuk pertama-tama saya akan menjelaskan juga terkait apa yang disebut syarat mutu atau parameter mutu ini. Jadi menurut FHI atau Pharmacopoeia Herbal Indonesia, syarat mutu ini merupakan sebuah parameter uji yang tertera dalam monografi simplisia dan ekstrak atau bahan sediaan alam lainnya yang umum digunakan, yang dimana suatu simplisia dan ekstrak ini tidak dapat dikatakan bermutu Pharmacopoeia Herbal Indonesia jika tidak memenuhi syarat mutu tersebut. Maksudnya di sini adalah di mana suatu ekstrak ataupun simplisia ataupun sediaan bahan alam yang lainnya tidak akan memenuhi syarat mutu jika memang tidak tercantum atau tidak sesuai menurut Pharmacopoeia Herbal Indonesia. Dan syarat mutu ini berlaku bagi simplisia dan ekstraknya atau bahan alam lainnya untuk tujuan kesehatan, tidak berlaku untuk keperluan lain. Intinya pada dasarnya parameter mutu di sini merujuk pada Pharmacopoeia Herbal Indonesia. Dari saya ini menggunakan literatur Pharmacopoeia Herbal Indonesia edisi 2 tahun 2017, yang di sana juga terdapat penjelasan lengkapnya terkait pengertian dari syarat mutu. Kemudian di sini juga di dalam soal ini juga ditanyakan terkait persyaratan oleh Pharmacopoeia Herbal Indonesia. Di sini juga saya akan menjelaskan sedikit saja gitu terkait apa maksud dari persyaratan di sini.
menurut soal nomor 1 ini. Jadi persyaratan umum di sini kembali kepada ketentuan umum, yang dimana ketentuan umum terdapat prosedur singkat pedoman dasar untuk penafsiran maupun penetapan standar dalam pengujian nantinya. Jadi, di dalam Pharmacopoeia Herbal Indonesia ini terdapat monografi, yang dimana di monografinya itu berbagai macam simplisia ataupun ekstraknya di sana. Jadi tinggal disesuaikan dengan literatur apa yang kita cari nantinya. Sehingga kita bisa membuat ketentuan umum yang dimana rujukannya adalah dari Pharmacopoeia Herbal Indonesia. Di sini pun saya sama, untuk persyaratan mutunya saya menggunakan Pharmacopoeia Herbal Indonesia edisi 2, dan juga untuk persyaratan umumnya, pengertian persyaratan umumnya juga saya rujuk dengan Pharmacopoeia Herbal Indonesia edisi 2 juga. Yang pada dasarnya ketentuan umum ini memuat segala hal aspek yang ada di dalam suatu monografi dari simplisia ataupun dari ekstrak. Berikut penjabaran terkait dari syarat mutu yang sempat saya sampaikan di slide sebelumnya. Untuk syarat mutu ini, yang seperti yang sudah saya sampaikan juga, saya merujuk ke Pharmacopoeia Herbal Indonesia edisi kedua. Di sini terlampir untuk syarat mutu ini maksudnya adalah semua parameter uji yang tertera dalam monografi simplisia dan ekstrak yang bersangkutan, di mana suatu simplisia dan ekstrak tidak dapat dikatakan bermutu Pharmacopoeia Herbal Indonesia jika memang tidak memenuhi syarat mutu tersebut. Syarat mutu ini memang berlaku bagi simplisia dan ekstraknya untuk tujuan kesehatan, tidak berlaku untuk keperluan lainnya. Seperti ini untuk penjelasan di Pharmacopoeia Herbal Indonesia edisi 2. Mengapa saya menyantumkan terkait penjelasannya agar memahami juga terkait apa yang dipertanyakan di soal, khususnya di soal 1 ini. Menurut saya perlu pemahaman juga terkait dari apa itu syarat mutu maupun tentang persyaratan umum. Berikut saya lampirkan juga terkait ketentuan umum dan persyaratan umum menurut Pharmacopoeia Herbal Indonesia, yang dimana ketentuan umum ini pada intinya menetapkan prosedur singkat pedoman dasar, baik untuk penetapan standar, pengujian, penetapan kadar, maupun spesifikasi lain yang memang diperlukan di saat kita menganalisis suatu simplisia ataupun menganalisis suatu ekstrak dan atau sediaan bahan alam lainnya. Jadi kita bisa merujuk kepada Pharmacopoeia Herbal Indonesia untuk ketentuan umum dan persyaratan umum yang berlaku. Berikut parameter mutu untuk simplisia yang saya ambil poin-poinnya saja menurut Pharmacopoeia Herbal Indonesia edisi 2. Yang pertama ada identitas simplisia, di mana di sini biasa disebut juga dengan pemberiaan. Seperti kita melihat bentuk, aroma, warna, ataupun ciri khas dari simplisia yang memang kita analisis dan terlihat oleh mata kita. Kemudian ada mikroskopis. Mikroskopis ini lebih spesifik karena dia memang melihat fragmen pengenal dari suatu simplisia yang kita analisis. Dan di sini juga biasanya menggunakan alat mikroskop untuk melihat fragmen pengenal dari suatu simplisia ataupun dari sel-sel suatu tanaman yang akan kita analisis. Kemudian ada pola kromatografi, di mana di sini kita melihat nilai RF. Selain nilai RF, parameternya juga kita melihat fase gerak, fase diam, maupun pelarut yang kita gunakan. Dan kemudian warna bercak yang nantinya dihasilkan. Dan untuk pola kromatografi ini biasa menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLT. Kemudian ada susut pengeringan. Susut pengeringan di sini maksudnya adalah berat bahan yang hilang dan menguap saat dikeringkan. Atau secara singkatnya,
Presentasi kehilangan bobot suatu bahan setelah dipanaskan pada suhu tertentu hingga mencapai berat tetap. Kehilangan bobot inilah yang dimana menunjukkan jumlah air dan zat-zat yang memang mudah menguap yang terdapat di dalam suatu bahan simplisia yang kita analisis. Dan nilai susut pengeringan yang tinggi juga menandakan bahwa bahan simplisia yang kita analisis itu mengandung banyak air sehingga berpotensi menurunkan dari stabilitas maupun kualitasnya. Kemudian ada abu total. Abu total di sini maksudnya adalah sisa zat anorganik atau mineral yang tertinggal setelah suatu bahan ini dibakar. Dibakar di sini menggunakan oven, menggunakan tanur dengan suhu yang cukup tinggi hingga memang seluruh komponen organiknya itu habis. Habis di sini maksudnya terbakar kan di saat pemanasan. Nah, kemudian baik yang berasal dari tanaman maupun dari cemaran-cemaran yang ada di simplisianya. Jadi abu total ini digunakan dengan tujuan untuk menilai kemurnian dari suatu simplisia yang kita analisis. Kemudian di sini bermakna kebersihan dari bahan simplisia yang kita analisis. Kalau memang nilainya tinggi untuk abu totalnya, kemungkinan tercemarnya juga tinggi. Kemudian ada abu tidak larut asam. Di abu tidak larut asam ini merupakan bagian juga dari abu total, tapi di sini yang tidak larut asamnya sesuai dengan namanya. Jadi sama untuk menunjukkan tingkat kebersihan juga. Kalau memang nilainya tinggi, kemungkinan tercemarnya juga tinggi dari bahan simplisiannya. Dan kebersihannya juga kurang seperti itu. Dan kemudian ada sari larut air. Sari larut air di sini merupakan jumlah zat aktif atau senyawa kimia yang dapat larut dengan pelarut air dari suatu bahan. Digunakan untuk menilai apakah komponen yang kita analisis ini polar ataukah tidak polar. Kemudian ada sari larut etanol, sesuai namanya juga, jumlah zat aktif atau senyawa kimia yang dapat larut dalam pelarut etanol dari bahan alam. Sama menunjukkan juga untuk beberapa komponen apakah dia polar atau tidak polar. Untuk selanjutnya adalah untuk ekstrak. Ekstrak di sini berapa parameter mutu yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada pembuatan ekstrak, di mana pembuatan ekstrak ini sangat penting karena untuk memisahkan atau mengkonsentrasikan senyawa yang dianalisis nantinya, karena ini berperan dalam identitas berikutnya. Ketika pembuatan ekstraknya benar, maka saat kita menganalisis itu juga bisa benar. Dan kemudian ada identitas ekstrak, di mana identitas ekstrak ini seperti pemerian, maksudnya sama seperti pemerian, yang meliputi dari warna maupun aroma ataupun ciri khas dari ekstrak tersebut. Kemudian ada kadar air ini sama juga seperti yang tadi di simplisia, untuk poin dari kadar air sampai abu tidak larut itu kurang lebih sama seperti yang poin untuk simplisia. Kadar air untuk mengetahui dari kita menilai kestabilan kualitas dan juga daya simpan dari bahannya, di mana nanti persen kadar air ini menentukan berapa banyak kadar air yang terdapat pada ekstrak tersebut. Kemudian ada abu total juga untuk keseluruhan bahan yang memang tersisa setelah pembakaran dari sediaan ekstraknya, digunakan untuk menilai kemurnian seberapa bersihkah ataupun kualitas dari ekstrak bahan yang kita analisis. Kemudian ada abu tidak larut asam, sama untuk tujuan bagian dari abu total yang tidak larut dalam asam, yang menunjukkan adanya pengotor nantinya. Kemudian ada kandungan kimia ekstrak, yang dimana berupa minyak atsiri atau kadar transanetol. Sebenarnya tergantung dari ekstrak yang memang kita analisis untuk kandungan kimia ekstraknya ini. Contoh misal yang saya sebutkan tadi adalah contohnya bisa berupa kadar minyak atsiri ataupun kadar transanetol. Untuk selanjutnya ada sediaan obat bahan alam lainnya.
Berikut beberapa parameter mutu untuk sediaan obat bahan alam lainnya. Pertama, pemeriaan, sama seperti simplicia maupun ekstrak, dimulai dari pemeriaan, yaitu melihat bentuk, aroma, ataupun ciri khas dari suatu sediaan yang kita amati. Ada juga mikroskopis, yang dimana untuk melihat fragmen pengenal dari sediaan yang akan kita amati. Kemudian ada pembuatan ekstrak. Pembuatan ekstrak di sini berhubungan dengan rendemen yang merupakan persentase hasil ekstrak yang diperoleh dari sejumlah bahan baku setelah dilakukan proses ekstraksi. Jadi sediaan obatnya itu kita buat ekstrak terlebih dahulu. Kemudian baru kita lanjut ke identitas ekstraknya, di mana dilakukan pemerian kembali dari ekstraknya yang sudah kita buat. Di sini kita melihat dari senyawa lain sebagai identitas, bisa berupa struktur dari senyawa yang kita analisis. Kemudian ada pola kromatografi menggunakan KLT dengan parameter fase gerak, fase diam, terus larutan uji, larutan pembanding, dan juga volume penotolan untuk melihat deteksi warna yang dihasilkan nantinya. Kemudian ada kadar air, jumlah air yang tersisa dalam ekstrak setelah proses pengeringan, digunakan untuk menilai kestabilan kualitas dari suatu sediaan bahan alam yang berhubungan dengan daya simpan bahan tentunya. Kemudian ada kadar abu total, yang dimana jumlah keseluruhan zat anorganik yang tersisa setelah pembakaran ekstrak digunakan untuk menilai kemurnian beserta kebersihan dan juga kualitas dari suatu bahan sediaan obat bahan alam. Kemudian ada kadar abu tidak larut asam. Di sini bagian dari abu total yang tidak larut asam yang menunjukkan pengotor anorganik digunakan untuk menilai kebersihan dan kemudian ekstrak bahan alam. Kemudian untuk selebihnya itu memang poin-poin parameter ini sama seperti yang kurang lebih hampir sama seperti yang ekstrak maupun yang simplicia. Namun perlu diingatkan juga bahwa hanya berbeda dari bentuk sediaannya aja. Kalau misalkan dari simplicia itu kan bentuk yang kita analisis itu kering dari tanaman yang sudah dikeringkan. Kalau ekstrak itu berbentuk cairan kental, dan kemudian untuk sediaan obat bahan alam lainnya berbeda-beda bentuknya. Contoh yang saya lampirkan untuk parameter mutu ini menurut FHI itu FHI edisi 1, saya melihat sediaan gambir yang ada di Pharmacopoeia Herbal Indonesia edisi 1. Berikut parameter mutu yang ada di monografi untuk sediaan gambir. Sediaan gambir ini berbentuk kepadatan di Pharmacopoeia Herbal Indonesia. Untuk sediaan simplicia maupun ekstrak meliputi organoleptik, uji fisik, kimia, kadar air, kadar abu, kadar sari, dan kandungan senyawa aktif. Parameter standarisasi yang tercantum dalam Pharmacopoeia Herbal Indonesia atau FHI ini diantaranya terdapat juga parameter spesifik maupun dari parameter non-spesifik. Parameter spesifik di sini berupa identitas, ciri makropis dan mikroskopis, nama latin, dan senyawa identitas yang diidentifikasi menggunakan metode KLT. Sedangkan parameter non-spesifik berupa penetapan dari kadar maupun susu pengeringan yang memang mensyaratkan tidak lebih dari 10% ataupun abu total dan kadar abu tidak larut asam. Dan terlampir juga bisa dilihat bahwasanya pada intinya itu untuk sediaan simplicia maupun ekstrak tidak luput dari parameter spesifik dan non-spesifik. Untuk dari persyaratan mutu
baik dari simplisia, ekstrak, maupun sediaan bahan alam lainnya. Dan semua ini juga diambil dari Pharmacopoeia Herbal Indonesia. Di sini ada sedikit tambahan juga mengenai sediaan bahan alam yang diproduksi, meliputi dari organoleptik, keseragaman bobot, waktu hancur, volume terpindahkan, cemaran mikroba, dan logam berat, serta ada uji khasiat dan toksisitas. Mungkin agak sedikit berbeda dari sediaan ekstrak maupun simplisia. Untuk yang sediaan bahan alam yang sudah diproduksi, kenapa gitu ada volume terpindahkan? Karena kan kita untuk mengetahui apakah benar sesuai dengan kemasannya terkait jumlah bahan dari bahan alam yang memang sudah diproduksi ini. Kemudian untuk cemaran mikroba, kita untuk mengetahui apakah memang bahan tersebut tidak terkontaminasi, apalagi ini sudah diproduksi gitu ya. Dan untuk logam berat juga sama, kurang lebih apakah dia tercemar ataukah tidak. Kemudian uji khasiat dan toksisitas untuk mengetahui apakah aman untuk digunakan. Agak sedikit berbeda dari yang untuk ekstrak maupun yang simplisia, karena memang untuk sediaan bahan alam ini yang sudah diproduksi adalah memang berbentuk suatu sediaan yang nantinya perlu untuk diuji seperti yang terlampir di sini. Dan ini pun merujuk pada Pharmacopoeia dan juga secara singkatnya terdapat juga di modul. Di sini saya masukkan sebagai penambahan juga terkait dari sediaan bahan alam yang diproduksi untuk pengujian mutu, parameter mutu, untuk pengujian parameter mutu. Lanjut ke soal 2, terkait metode analisis kimia apa yang memang umum digunakan di Pharmacopoeia Herbal Indonesia. Di sini nanti saya akan menjelaskan beberapa poin terkait metode analisis kimia yang umum digunakan di Pharmacopoeia Herbal Indonesia. Sedikit penjelasan terlebih dahulu terkait penetapan kadar air. Metode destilasi ini merupakan metode yang memang umum digunakan di Pharmacopoeia Herbal Indonesia, di mana kita melakukan penetapan kadar air dengan metode destilasi. Jadi, jika dalam pengujian memang disebutkan gitu ya, menggunakan zat yang sebelumnya telah dikeringkan dan mengandung minyak menguap dan tidak ada penjelasan mengenai cara pengeringannya, maka boleh dilakukan penetapan kadar air dengan metode destilasi. Kemudian untuk selanjutnya itu penetapan kadar air, metode gravimetri. Sebenarnya ini masih sama seperti yang tadi untuk penetapan kadar air dengan metode gravimetri, hanya berbeda metode saja. Untuk di sini menggunakan zat yang sebelumnya telah dikeringkan dan tidak mengandung minyak menguap. Sebenarnya sama seperti metode yang tadi dan tidak ada penjelasan mengenai cara pengeringannya, maka bisa dilakukan penetapan kadar air dengan metode gravimetri. Kemudian ada juga metode azeotropi atau bisa disebut dengan destilasi toluena, di mana penetapan kadar air ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode azeotropi ataupun dengan metode gravimetri. Di sini juga saya melampirkan beberapa metode yang memang terdapat di lampiran Pharmacopoeia Herbal Indonesia. Berikut beberapa metode yang mungkin bisa dilakukan untuk analisis bahan alam atau bahan herbal dengan menggunakan literatur dari Pharmacopoeia Herbal Indonesia, di mana ada spektrofotometri, bisa menggunakan spektrofotometri, kromatografi, kemudian ada penetapan kadar minyak atsiri, penetapan kadar abu total, penetapan kadar abu tidak larut asam, penetapan kadar air, penetapan kadar sari larut air, penetapan kadar sari larut etanol, penetapan pengeringan, penetapan kadar flavonoid total. Dan pada intinya beberapa metode ini bisa digunakan. Dan yang sudah tadi sempat saya sampaikan juga bahwa bisa menggunakan metode penetapan kadar air dengan metode gravimetri ataupun dengan metode
dari destilasi, baik itu destilasi toluena atau biasa disebut dengan azeotropi. Dan terakhir juga gitu ya, ada penetapan kadar fenol total untuk di lampiran Pharmacopoeia Herbal Indonesia. Lanjut ke soal yang ketiga, di mana di sini memuat rangkuman beberapa pengujian dalam parameter standarisasi yang memang tertera pada Pharmacopoeia Herbal Indonesia. Di sini ada beberapa poin, ada 7 poin, mulai dari susut pengeringan, kadar air, kadar sari, kadar abu total, KLT, kadar kandungan minyak atsiri, kemudian ada kadar flavonoid total. Dan di sini kita akan merangkum tentang metode pengujian, prinsip pengujian, dan parameter kunci yang memang diamati. Yang pertama itu ada susut pengeringan, di mana metode penelitian ini menggunakan pemanasan pada suhu di 105 derajat Celcius hingga beratnya tetap dengan metode gravimetri. Untuk prinsip pengujiannya itu, penguapan air dan zat mudah menguap dari bahan sampai beratnya itu konstan. Sedangkan parameter yang memang diamati adalah persentase susut beratnya, persen bobot per bobotnya. Kemudian ada kadar air, yang dimana kadar air ini kita menggunakan metode penelitian destilasi toluena, yang dimana bisa disebut metode Oven ataupun dengan gravimetri. Untuk prinsip pengujiannya itu, kita mengukur jumlah air yang menguap atau terdestilasi dari bahan. Dan parameter yang memang diamati adalah persentase dari kadar airnya bobot per persen bobot per bobot. Kemudian ada kadar sari. Untuk metode penelitiannya itu, kita menggunakan ekstraksi dengan pelarut air atau dengan menggunakan etanol. Kemudian untuk prinsip pengujiannya itu, pelarut melarutkan senyawa kimia tertentu bisa polar, semipolar dari bahan yang kita uji. Kemudian parameter yang memang diamati adalah persentase larut air atau etanolnya, persen bobot per bobot juga. Kemudian ada kadar abu total. Untuk kadar abu total di sini, metode penelitiannya kita gunakan pembakaran pada suhu tinggi di 500 sampai 600 derajat Celcius hingga sisa abu konstan. Kemudian untuk prinsip pengujiannya itu, oksidasi sempurna bahan organik menyisakan mineral anorganik. Untuk persentasenya itu, kita mengukur presentasi abu total persen bobot per bobot untuk parameter kunci yang memang diamatinya. Berikut 4 poinnya terkait tentang ringkasan mengenai susut pengeringan, kadar air, kadar sari, dan juga kadar abu total. Dilanjutkan, ada juga KLT, kromatografi lapis tipis, di mana metode penelitiannya ini menggunakan pemisahan senyawa pada lempeng silika dengan fase gerak tertentu. Untuk prinsip pengujiannya itu berdasarkan perbedaan kepolaran senyawa dan interaksi dengan fase diam dan fase geraknya. Untuk parameternya kita menilai dengan nilai RF-nya atau warna bercak yang ada pada plat KLT. Kemudian ada kadar kandungan minyak atsiri, yang dimana kadar kandungan minyak atsiri ini, metode penelitian yang kita gunakan adalah destilasi uap air menggunakan alat Clevenger. Untuk prinsip pengujiannya itu, minyak atsiri menguap bersama uap air, kemudian dikondensasikan yang diukur volumenya. Untuk parameter yang diamati adalah volume minyak atsiri persen volume per bobot. Dan terakhir ada kadar flavonoid total, di mana metode penelitian ini menggunakan spektrofotometri UV visible dengan reaksi AlCl3. Untuk prinsip pengujiannya itu, pembentukan kompleks antara flavonoid dengan AlCl3 menghasilkan warna kuning. Untuk parameter yang diamati itu konsentrasi flavonoid totalnya.
Berikut saya lampirkan juga terkait literatur yang saya gunakan. Ada Pharmacopoeia Herbal Indonesia edisi 1 tahun 2008, kemudian ada Pharmacopoeia Herbal Indonesia edisi 2 tahun 2017. Dan juga ada modul praktikum farmasi terpadu terlampir terkait dari literatur yang memang saya gunakan untuk membahas di tugas sebelum praktikum pada video kali ini. Sekian yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya jelaskan pada pembahasan bab 4 kali ini. Sebelumnya terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan beberapa kalimat yang kurang tepat.